Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau memberkati, mengurapi kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Bapa, Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita masih belajar kebenaran firman Tuhan dalam tema besar mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita sudah belajar ya beberapa subtema, bahkan subtema keempat kita sudah selesaikan minggu lalu. Ya, hari ini kita akan masuk pada subtema kelima, yaitu berdiri teguh. Subtema kelima yaitu berdiri teguh, bagian yang pertama yaitu fungsi buah roh kesabaran. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kesabaran. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, arti dari kata sabar adalah tahan menderita. Arti dari kata sabar adalah berdiri teguh saat mengalami tekanan, aniaya atau kesesakan. Arti dari kata sabar adalah tidak berubah pendirian, kokoh dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang percaya, banyak orang beriman yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus tanpa bersedia menderita di dalam daging. Perhatikan. Kehidupan mereka memberikan kesan pada dunia bahwa menjadi orang Kristen memang enak bila segala sesuatu berjalan dengan lancar. Akan tetapi, ketika hal-hal yang tidak menyenangkan mulai terjadi, sikap dan tindakan orang-orang ini seringkali memperlihatkan gambaran yang sangat berlawanan dengan kekristenan. Mohon maaf mengenai hal ini. Padahal sebenarnya masa-masa kesengsaraan pribadi adalah kesempatan terbaik untuk bersaksi kepada dunia
Karena pada waktu itulah orang-orang yang masih belum mengenal dan percaya kepada Yesus dapat melihat perbedaan yang ada dalam cara hidup orang-orang yang mengenal Tuhan dengan cara hidup mereka. Bila mana dunia melihat seseorang itu mampu melalui penderitaan-penderitaan yang dialaminya di dalam iman, pengharapan dan kasih Allah. Seseorang mampu menunjukkan sifat dan sikap Allah meskipun sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Seseorang yang mampu keluar sebagai pemenang dari setiap konflik yang terjadi dalam hidupnya. Mereka atau orang dunia akan mengamat-amatinya, mendengarkan orang itu seolah-olah Yesus sendiri sedang berbicara kepada mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, jika kita orang beriman, kita orang percaya, ingin menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus yang efektif, kita harus mutlak memanifestasikan sifat Yesus pada dunia supaya berhasil. Nah, bagaimana caranya supaya berhasil memanifestasikan sifat Kristus ini? Buah roh kesabaran patut dikembangkan dalam kehidupan pribadi kita. Hari ini kita akan belajar fungsi buah roh kesabaran. Ya, ada 3 fungsi buah roh kesabaran. Yang pertama, roh kesabaran membuat kita tahan uji. Fungsi pertama dari buah roh kesabaran adalah membuat kita tahan uji. Nah, kita bisa mengartikan tahan uji sebagai kemampuan untuk bersikap teguh dalam penderitaan. Atau yang namanya tahan uji itu adalah kemampuan untuk bersikap teguh di dalam penderitaan tanpa menyerah sedikit pun pada perasaan marah, kesal atau benci, frustasi maupun kasihan kepada diri kita sendiri. Ini arti tahan uji. Sifat tahan uji semacam inilah yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani ketika ia mengumpamakan kehidupan Kristen sebagai perlombaan lari di dalam Ibrani 12 ayat 1. Kita baca Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah telah memanggil kita untuk berlari dalam perlombaan dengan sabar dan tekun. Berarti perlombaan ini bukanlah perlombaan lari sprint Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang membutuhkan kecepatan yang luar biasa, ya, kemudian selesai. Melainkan perlombaan ini ada perlombaan maraton, lari maraton, perlombaan jarak jauh. Yang dituntut apa? Yang dituntut adalah ketekunan dan daya tahan pesertanya. Orang-orang beriman, orang-orang percaya yang berlari menurut perasaan dan emosi mereka tidak akan dapat bertahan sampai ke garis akhir. Ingat baik-baik. Orang-orang beriman, orang-orang percaya yang berlari menurut perasaan dan emosi mereka tidak akan dapat bertahan sampai ke garis akhir. Pelari-pelari maraton tidak akan bisa menyelesaikan perjuangan mereka jika mereka segera berhenti berlari ketika mereka merasakan kepanasan atau ketika mereka merasakan haus atau lelah. Namun seringkali kita orang-orang beriman, orang-orang percaya merasa bahwa kita boleh berhenti berlari ketika ada setetes keringat rohani kita jatuh. Kita berpikir tentunya Tuhan tidak menuntut kita untuk mengikuti perlombaan ini jika perlombaan ini akan membuat kita mengucurkan keringat. Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Kehidupan Rasul Paulus merupakan contoh yang sempurna bagi kita yang ingin menempuh pertandingan Kristen dengan tekun. Kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Bagaimana Paulus bersaksi tentang apa yang harus ditekuninya untuk mencapai garis akhir yang ditetapkan bagi dirinya. Paulus bertekun ketika disesah dan didera. Paulus bertekun di tengah kesulitan-kesulitan yang dialaminya di dalam perjalanan-perjalanannya. Paulus bertekun ketika menderita akibat serangan-serangan para penyamun. Mendapat serangan-serangan dari orang-orang sebangsanya, orang-orang kafir maupun saudara-saudara palsu. Paulus bertekun ketika menghadapi bahaya di kota, bahaya di padang gurun dan di tengah laut. Paulus bertekun ketika mengalami kesakitan, pemenjaraan, kapal karam dan penderitaan fisik. Paulus bertekun
dalam melakukan urusan sehari-harinya, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun mengalami semua penderitaan dan kesulitan ini, Paulus tidak pernah menyerah kalah. Ia terus berlari dengan sabar dalam perlombaan iman yang telah ditetapkan bagi dirinya. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus terus bertekun walaupun menghadapi penderitaan dan tantangan yang sebesar itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rahasianya karena Paulus tidak memusatkan perhatiannya pada kesusahan-kesusahan yang harus dilaluinya dalam perlombaan tersebut. Tetapi Paulus berfokus atau memusatkan perhatiannya pada hadiah yang telah disediakan baginya di garis akhir. Paulus tidak mengizinkan apapun menghalangi upayanya untuk mencapai tujuan dan hadiah yang ada di hadapannya. Nah, alangkah bagusnya, baiknya jika kita belajar dari Rasul Paulus. Janganlah kita menyepelekan peringatan dalam Ibrani 12 ayat 1 untuk berlari dengan atau dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yuk kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, semua orang yang telah lahir baru telah melewati garis start. Ya, jadi ketika kita lahir baru, kita lewati garis start. Tetapi mahkota kebenaran hanya akan dihadiahkan kepada mereka yang bertekun sampai ke garis akhir. Sampai ke garis akhir. Katakan amin. Tidak ada hadiah hiburan yang disediakan bagi mereka yang ikut serta serta dalam perlombaan ini, tetapi hanya berlari untuk jangka waktu tertentu, entah sekian hari atau sekian tahun. Tetapi kemudian keluar dari pertandingan, itu tidak akan dapat hadiah, Bapak Ibu Saudaraku. Galatia 6 ayat 9 katakan gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, sungguh-sungguh menyedihkan, Bapak Ibu. Sungguh menyedihkan jika kita melihat situasi dan kondisi jemaat atau tubuh Kristus saat ini di seluruh dunia. Ada kemungkinan bahwa setiap orang yang duduk dalam ibadah setiap minggu itu yang akan masih hidup bagi Yesus. Kenapa? Penyebabnya karena tidak semua orang akan berlari dengan tekun dalam perlombaan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang mengira bahwa yang dimaksud dengan hidup bagi Yesus hanyalah berjalan ke altar, menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, lalu duduk dan bersantai-santai selama-lamanya. Ya. Dalam anggapan mereka, maju 2 langkah dari garis start sudah cukup untuk memperoleh kalung penghargaan yang disediakan bagi para pemenang perlombaan. Nah, sepertinya mereka berharap bahwa mereka dibawa secara adikrodati, itu ke garis akhir. Secara penuh dengan mujizat gitu ya, secara tiba-tiba dari mereka berjalan start gitu ya, baru 2-3 langkah tiba-tiba dibawa oleh Tuhan, sampai di ujung akhir. Ini konsep yang salah, sehingga mereka harus menerima mahkota. Jadi ketika kita lahir baru, kita mulai dengan start di sana, maka kita harus terus berjalan. Kita terus berlari sampai garis akhir, bukan 2 atau 3 langkah, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perkataan ini diulang dalam Matius 10 ayat 22 dan Markus 13 ayat 13. Jelas bahwa Tuhan menghendaki pengikut-pengikutnya sadar akan pentingnya yang namanya ketekunan. Dalam pasal ke-6 Injil Yohanes, Yesus memperoleh banyak pengikut. Setelah apa? Setelah Ia memberi makan 5.000 orang. Yesus memenuhi kebutuhan fisik mereka ketika Ia memberi roti dan ikan. Tetapi secara rohani Yesus tidak bersedia memenuhi kebutuhan daging mereka terus-menerus tanpa syarat. Yesus menuntut suatu ketetapan hati dari pihak mereka untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Tetapi mereka menganggap tuntutan itu terlalu berat.
Jadi banyak dari antara mereka yang memutuskan untuk keluar dari perlombaan iman ketika mendengar tuntutan-tuntutan Yesus, karena mereka ingin berlari menurut ketentuan mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 61 dan ayat 66. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tetapi ke-12 murid itu tetap mengikuti Yesus. Kepada mereka lah belakangan Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 28 sampai dengan 29. Lukas 22 ayat 28-29. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama berlaku bagi orang-orang beriman masa kini. Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman dalam pasal 21 dari Injil Lukas. Tanda-tanda yang diuraikannya dalam ayat 8 sampai dengan 11 dari pasal tersebut diungkapkan dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 8 sebagai permulaan penderitaan. Namun tanda-tanda yang diuraikan di dalam Lukas 21 ayat 12 sampai 19 akan terjadi sebelum permulaan penderitaan itu berlangsung. Ya, yuk kita baca ya supaya kita paham. Mari kita baca Lukas 21 ayat 12, 16 dan 17. Ayat 12. Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Ayat 17. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Semua kesusahan dan penganiayaan ini akan menyebabkan sebagian orang keluar dari yang namanya arena pertandingan iman. Tetapi orang-orang beriman yang telah mengembangkan buah roh kesabaran akan memiliki ketetapan hati dan sikap yang teguh untuk bertahan dan tidak menyerah sedikit pun pada keadaan-keadaan buruk yang dialaminya. Katakan amin. Yesus menekankan pentingnya ketekunan bagi orang-orang beriman yang hidup pada masa penggenapan tanda-tanda ini. Ya, ini ketika Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Banyak orang Kristen tidak bisa membayangkan jika mereka harus menanggung lebih banyak penderitaan dari yang mereka tanggung sekarang. Bahkan sekarang saja, ya, mereka sudah menangis dan berseru kepada Allah, Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Jika engkau menambah penderitaan yang harus kutanggung, aku terpaksa menyerah dan keluar dari perlombaan ini. Dan mungkin ini yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman perjanjian lama, Yeremia menanggapi situasi-situasi yang harus dihadapinya. Ya, yang serupa dengan situasi-situasi yang harus dihadapi oleh kita orang-orang beriman yang hidup di akhir zaman ini. Dengan sikap sayang diri seperti itu. Ya, Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan 4. Di mana Yeremia berseru kepada Allah dan mengeluh. Ya, nanti dibaca saja Bapak Ibu Saudaraku ya. Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan 4. Nabi Yeremia berseru kepada Allah dan mengeluh. Intinya begini, Tuhan, aku tidak dapat bertahan lagi. Aku sudah hampir menyerah. Tapi menariknya, di dalam Yeremia 12, Tuhan menanggapi atau Tuhan memberikan tanggapan kepada Yeremia dalam Yeremia 12 ayat 5. Yaitu begini. Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Artinya apa Bapak Saudaraku? Dengan kata lain Allah berkata begini. Bergembira sajalah Yeremia, keadaan segala sesuatu akan jadi lebih buruk. Allah tidak menjanjikan kita orang-orang beriman suatu kehidupan yang bebas dari masalah pada akhir zaman ini. Katakan amin. Sebaliknya, Tuhan telah memperingatkan kita di dalam firman-Nya ya, tentang kesusahan dan penderitaan yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi, kepada kita sekarang yang sudah berteriak, "Ya aku sudah tidak mampu lagi menanggung ini. Ya Tuhan, ini kapan? Aku sudah hampir menyerah."
maka jawaban Allah terhadap Yeremia itu juga merupakan jawaban Allah kepada kita. Jawaban Allah cuma satu, bergembiralah. Keadaan segala sesuatu akan menjadi lebih buruk. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya sekarang kita patut mengembangkan buah roh kesabaran. Jika kita berharap dapat berpacu melawan kuda dan bertahan di hutan belukar sungai Yordan, seraya keadaan di sekeliling kita berubah menjadi bertambah buruk, apa yang harus kita lakukan? Bergembiralah. Bergembiralah, ya. Jadi itu tadi kita belajar fungsi buah roh kesabaran, yaitu roh kesabaran membuat kita tahan uji. Nah, fungsi yang kedua dari buah roh kesabaran adalah menciptakan kesatuan di antara orang-orang beriman. Bapak Ibu Saudaraku, fungsi kedua dari buah roh kesabaran adalah menciptakan kesatuan di antara orang-orang beriman, orang-orang percaya. Karena kehendak Allah bagi jemaat dan bagi tubuh Kristus secara keseluruhan adalah anggota-anggotanya hidup di dalam kesatuan roh dan iman. Katakan amin. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13 katakan begini. Ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan di dalam hubungan-hubungan di dalam keluarga atau jemaat tidak akan tercapai, ya. Tidak akan tercapai sampai masing-masing anggotanya, ya, memiliki sikap Allah dengan cara mengembangkan buah roh kesabaran. Kumpulan orang-orang beriman, ya, yang hidup dalam roh dan kesabaran akan membawa kemuliaan bagi Allah seperti yang tertulis dalam Roma 15 ayat 5 sampai dengan 6. Roma 15 ayat 5 sampai dengan 6. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Coba kita lihat ya, bagaimana Yesus mengajarkan bagaimana cara buah roh kesabaran memberikan kemampuan kepada orang-orang beriman untuk tidak mengingat kesalahan satu sama lain. Yuk kita lihat dalam perumpamaan Matius 18 ayat 23 sampai dengan 30. Matius 18 ayat 23 sampai dengan 30. Saya bacakan ya, agak panjang. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Ya, tadi 10.000 talenta banding dengan 100 dinar. Ya, seorang hamba yang berhutang kepada dia 100 dinar kepadanya. Ayat 28 ini katakan gini, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bapak Ibu Saudaraku, hamba yang berhutang banyak memohon agar tuannya mau bersabar. Ketika ia berkata, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Ayat yang 26. Karena belas kasihan dan kesabarannya lah raja itu bersedia menghapuskan hutang hamba itu. Walaupun berjumlah tadi berapa? 10.000 talenta. Demikian pula orang-orang beriman, orang-orang percaya masa kini bisa dapat melupakan kesalahan dan mengampuni serta mengasihi satu sama lain jika mereka mengembangkan buah roh kesabaran. Tapi di pihak lain, reaksi hamba yang telah diampuni itu terhadap sesama hamba yang berhutang kepadanya menggambarkan dengan tepat sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang percaya sekarang-sekarang ini atau dalam jemaat dewasa ini. Ya, ayat 29. Sujudlah kawan itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Namun karena hamba yang telah diampuni tidak memiliki kesabaran, ia tidak mampu melupakan dan mengampuni. Yang wujud nyatanya adalah membebaskan dan menghapuskan hutang kawannya yang berjumlah 100 dinar. Tapi apa yang dilakukan?
justru dia menangkap. Ya, menyerahkan hamba ini ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Inilah gambaran yang sering terjadi dalam jemaat dan tubuh Kristus dewasa ini. Bila kesalahan berjumpa dengan ketidaksabaran, hasilnya adalah sikap tidak mau mengampuni, akar pahit dan pertengkaran. Tapi kalau kesalahan berjumpa dengan kesabaran, maka akan ada pengampunan, kemurahan, dan kasih. Saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kesalahan berjumpa dengan ketidaksabaran, ya, hasilnya adalah sikap tidak mau mengampuni, ada akar pahit dan pertengkaran. Tapi kalau ada kesalahan berjumpa dengan kesabaran, maka ada yang namanya pengampunan, kemurahan, dan kasih. Jadi kumpulan orang-orang percaya yang berjuang untuk mengembangkan buah roh kesabaran akan melupakan kesalahan satu sama lain, sehingga tercipta suasana kasih dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, bertentangan dengan jalan pikiran kebanyakan orang Kristen. Kesalahan-kesalahan perorangan dalam tubuh Kristus, ya, kesalahan-kesalahan sesama kita di dalam Tuhan, kesalahan-kesalahan individu sebenarnya bukanlah alasan bagi timbulnya pertengkaran dan perpecahan di antara mereka. Kenapa? Karena orang-orang percaya, orang beriman yang belum mencapai kesempurnaan pasti akan selalu ada. Artinya apa? Kesalahan itu pasti selalu terjadi. Sampai Tuhan sang pengampun yang murah hati itu, yang tidak mengandung keburukan apapun, tapi penuh damai sejahtera dan kerukunan. Itu pasti ada. Sampai kapanpun. Jadi yang namanya kesalahan, yang namanya ketidaksempurnaan pasti akan ada. Nah, kedamaian dan kerukunan itu akan ada bukan karena orang-orang beriman telah diubah menjadi sempurna penuh, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tapi ini yang namanya tapi karena Kristus akan memerintah dan menguasai hati maupun hidup mereka. Jika kedamaian dan kerukunan tidak bergantung pada tidak adanya kesalahan, tapi pada kehadiran Kristus, maka pertengkaran dan perpecahan di antara orang-orang beriman bukanlah disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka, melainkan akibat dari tidak adanya kesabaran di antara sesama hamba Kristus. Ya. Oke, kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. Kolose 3 ayat 12-13 yang berbunyi gini ya, 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, nah perhatikan, kesabaran itu memberikan kekuatan untuk mengampuni. Namun Kolose 3 ayat 12 menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran itu harus dikenakan. Ya, dikatakan tadi ya. Karena itu ya, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah. Ya, kenakanlah. Maksudnya apa? Setiap orang ya beriman bertanggung jawab untuk menumbuhkannya dalam hidupnya. Nah, tanda pertama dari perkembangan yang terjadi setelah proses penumpukan dimulai adalah penguasaan diri dan pengampunan sebagaimana yang dikandungkan oleh Kristus. Ini yang penting. Ya, ini penting sekali. Banyak orang Kristen yang seharusnya memusatkan perhatian mereka untuk berlari dengan tekun dalam perlombaan ini, ternyata mudah sekali jatuh ke dalam jerat iblis yang menyuruh mereka untuk saling menggigit dan menelan hanya karena masalah-masalah sepele. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau ada masalah-masalah sepele, sudahlah, tiadakan saja. Ya. Kemudian mereka mulai kasihan kepada diri mereka sendiri lalu mengeluh dan mengkritik. Padahal kejadian-kejadian semacam ini seharusnya digunakan sebagai kesempatan. Jadi kalau ada masalah-masalah sepele itu, ayo ini dibuat sebagai kesempatan untuk kita mengembangkan buah roh kesabaran. Dengan cara tidak ungkit-ungkit, tidak menggugat kesalahan orang lain. Baik ia memang benar bersalah maupun hanya dalam perkiraan kita saja. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, melalui pengembangan buah roh kesabaran,
Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk menjadi pemenang-pemenang yang mampu bertahan dalam penganiayaan akhir zaman yang akan terjadi di masa mendatang. Langkah pertama yang harus diambil sebenarnya sederhana. Bagaimana kita belajar melupakan kesalahan orang lain. Para pemenang akan mengampuni orang-orang yang berbantah dan bertengkar dengan mereka. Apapun bayarannya, mereka akan selalu berupaya untuk menjauhkan perselisihan dari jemaat. Ya. Mereka berusaha hidup rukun dengan sesama saudara seiman, walaupun mungkin mereka berada di pihak yang benar. Sedangkan saudara mereka berada di pihak yang salah. Nah, jika menghadapi suatu perselisihan atau perpecahan dengan saudara seiman, seorang pemenang akan minta maaf. Tindakan ini merupakan siraman air dingin atas perbantahan yang sempat terjadi sehingga api perselisihan yang mungkin baru menyala itu bisa padam dan tidak segera menjalar ke yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan kesabaran. Suatu sifat yang tidak dimiliki namun sangat dibutuhkan oleh jemaat Yesus Kristus masa kini. Itu adalah bagaimana fungsi buah roh yang kedua, buah roh kesabaran yang kedua, yaitu menciptakan kesatuan di antara orang-orang beriman. Fungsi buah roh yang ketiga yang kita pelajari. Bagaimana fungsi buah roh kesabaran? Yang ketiga adalah memberikan kemampuan kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan janji-janji yang terkandung dalam firman Allah. Fungsi ketiga dari buah roh kesabaran adalah memberikan kemampuan kepada orang percaya, kepada orang beriman untuk mendapatkan janji-janji yang terkandung dalam firman Allah. Yuk kita buka dalam Ibrani 6 ayat 12 sampai dengan 15. Ibrani 6 ayat 12 sampai dengan 15. Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat OBCC di mana berada. Abraham baru memperoleh anak yang dijanjikan kepadanya setelah ia menanti dengan sabar. Mengingat bahwa penantiannya Abraham itu berlangsung selama 25 tahun. Ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 17 ayat 17. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa Abraham memperoleh janji tersebut melalui proses pengembangan buah roh kesabaran dalam hidupnya. Ini loh yang ditulis, prinsip ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat OBCC dimanapun berada, agar dapat benar-benar memahami seberapa penting dibutuhkan unsur kesabaran dalam kehidupannya, setiap orang beriman atau kita patut mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Ya, pertanyaan ini mungkin begini. Apakah janji-janji yang terdapat dalam firman Allah tetap berlaku sekarang ini? Apakah janji-janji tersebut berkaitan dengan diri dan kehidupanku? Apakah aku pernah menuntut suatu janji tetapi pengenapannya tidak tampak dalam hidupku? Nah, jika kita benar-benar jujur, kita akan mengakui bahwa bila jawaban kita bagi kedua pertanyaan pertama adalah iya, maka jawaban kita untuk pertanyaan ketiga adalah iya juga. Ya, kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita menuntut salah satu janji Allah, namun tidak pernah menerima perwujudannya dalam hidup kita. Penyebab utama dari kejadian-kejadian semacam ini adalah karena kita tidak sabar menantikan pengenapannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali bila menuntut satu janji, rata-rata orang Kristen hanya berdoa sepintas lalu agar Allah tahu masalahnya. Di dalam benaknya orang Kristen ini, ya, atau kita berpikir, saya akan berdoa dan mengimaninya selama 2 minggu atau 2 bulan atau 2 tahun. Jika jawaban yang saya minta belum datang setelah kurun waktu tersebut berlalu, maka saya akan melaksanakan rencana B. Jika tidak ada campur tangan kasih karunia Allah, ya, jika tidak ada campur tangan, ya, dari kasih karunia Allah, saya yakin 9 dari 10 orang yang berdoa seperti ini akan berakhir dengan rencana B. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Hanya orang-orang beriman yang sungguh-sungguh berdoa dan bersedia menanti dengan tekun, jika perlu selamanya, maka perwujudan dari jawaban doanya akan menerima apa yang telah dipintanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, perhatikan. Iman yang sejati, seperti halnya kasih yang sejati, tidak pernah merasa putus asa.
Katakan amin. 1 Korintus 13 ayat 7 katakan begini. Ia menahan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita sudah belajar tentang fungsi buah roh kesabaran. Saya berharap kita perhatikan dan ingat baik-baik bahwa ada 3 fungsi roh kesabaran. Yaitu yang pertama, roh kesabaran membuat kita tahan uji. Amin. Yang kedua, fungsi yang kedua, bahwa roh kesabaran menciptakan kesatuan di antara orang-orang beriman. Kita harus mengampuni, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, fungsi buah Roh Kudus. Fungsi buah roh kesabaran adalah memberikan kemampuan kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan janji-janji yang terkandung dalam firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Jika kita memahami fungsi buah roh kesabaran ini, maka saya percaya kita akan terus berusaha untuk mengembangkan, menumbuhkan, mengolah buah roh kesabaran ini dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih buat pengajaranmu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau yang membukakan kepada kami betapa pentingnya buah roh kesabaran dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah belajar 3 fungsi roh kesabaran dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa roh kesabaran itu membuat kami tahan uji. Bahwa roh kesabaran itu menciptakan kesatuan di antara orang-orang beriman. Sehingga kami Tuhan dapat mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan, kami berdoa. Kami sudah mempelajari yang ketiga fungsi roh kesabaran, yaitu memberikan kemampuan kepada kami untuk mendapatkan janji-janji yang terkandung dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Mengolah, menumbuhkan, Tuhan, mengembangkan buah roh kesabaran dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.